Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Sri, dan pada pertemuan kali ini saya ingin membahas pemahaman dasar ya untuk pemeliharaan ternak entok. Secara umum itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sistem pemeliharaan secara tertutup dan terbuka atau umbaran begitu ya. Sementara untuk perbedaannya kita akan jelaskan dalam konten kali ini. Kelebihan dan kekurangan ternak entok umbaran. Jadi peternak entok yang dilepas atau di area terbuka atau tidak di kandang begitu ya, memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya yaitu kelebihan ternak entok umbaran itu pertama adalah biaya pemeliharaan yang lebih rendah gitu ya, karena entok dibiarkan bebas di luar kandang. Kebutuhan untuk membangun kandang tertutup yang memerlukan biaya tinggi dapat dihindari atau diminimalisir ya. Kemudian untuk pakan tambahan pun bisa lebih hemat karena mereka cenderung mencari makan sendiri, terutama jika area umbaran cukup luas dan memiliki sumber pakan alami. Ini bisa disebut peternakan atau ternak entok secara konvensional yang sering dijumpai di pedesaan-pedesaan seperti itu ya. Terus kemudian kelebihan yang kedua adalah entok yang diliarkan atau berlarian di luar kandang. Itu entok dapat bergerak lebih leluasa yang dapat meningkatkan kebugaran dan kesehatan fisiknya. Udara juga lebih segar dan pasokan sinar matahari juga bermanfaat untuk kesehatan mereka ya. Terus kemudian kelebihan yang ketiga adalah mengurangi stres. Entok lebih bebas dan tidak merasa terkurung atau terkungkung, yang dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Dengan akses ke ruang terbuka dan makanan alami seperti rumput, serangga, cacing, dan lain-lainnya, entok cenderung tumbuh lebih alami yang bisa meningkatkan rasa daging yang lebih lezat. Biasanya seperti itu ya, seperti ayam kampung sama ayam broiler, pedaging itu kan banyak yang memilih ayam kampung karena memang dia hidup alami dan tidak diberikan pakan pabrikan. Kendati demikian, untuk entok sendiri memang agak berbeda. Sebetulnya yang di kandang pun untuk rasa daging cita rasanya masih sama karena pemberian pakannya tidak dengan pur seperti di kandang ayam yang memang dipacu untuk pertumbuhan dagingnya. Jadi memang dikasih pur tapi tidak full pur, masih semi seperti lokal begitu ya. Jadi dagingnya juga masih lezat begitu ya. Terus kemudian kekurangan ternak entok umbaran itu tentu saja yang pertama adalah keamanan. Jadi entok yang dilepas bebas rentan terhadap ancaman dari predator, baik anjing atau hewan lainnya yang ada di atas rantai makanannya. Kemudian juga pencurian atau kecelakaan begitu ya. Mereka bisa lebih sulit diawasi dibandingkan yang di kandang secara tertutup begitu. Kemudian kekurangan berikutnya adalah penyakit dan parasit. Jadi entok yang berada di luar ruangan lebih mudah terpapar begitu ya, terpapar oleh penyakit dan parasit dari lingkungan sekitar seperti kutu, cacing, atau penyakit menular lainnya. Kondisi kebersihan yang kurang terjaga tentu saja bisa memperburuk situasi ini. Kemudian kesulitan dalam mengontrol reproduksi dan pertumbuhan. Dengan entok yang dilepas begitu saja, pengelolaan reproduksi dan pertumbuhannya lebih sulit tentu saja karena mereka dapat berkeliaran jauh dan memisahkan diri. Pemantauan kondisi fisik mereka juga lebih sulit. Berikutnya adalah kerusakan lingkungan dan tanaman. Nah, ini yang sering dikeluhkan oleh orang-orang ya, maksudnya tetangga yang memiliki entok biasanya. Entok yang dibiarkan bebas dapat merusak tanaman di sekitar tempat mereka dibebaskan. Terus ada juga kotorannya yang bisa mencemari begitu. Dan kekurangan berikutnya adalah cuaca ekstrim. Ketika terkena cuaca buruk atau ekstrim seperti hujan deras atau panas yang berlebihan, tentu saja dapat membuat entok menjadi stres atau sakit, terutama jika tidak ada perlindungan yang memadai. Nah, dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangan ini, pemeliharaan entok umbaran dapat dilakukan dengan lebih bijak begitu ya, mempertimbangkan faktor-faktor yang saya sebutkan di atas. Nah, bagaimana perbedaannya dengan ternak entok sistem kandang tertutup? Itu juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Pertama, untuk kelebihannya ya, perlindungan dari cuaca ekstrim. Jadi kandang tertutup memberikan perlindungan dari cuaca buruk seperti hujan, panas terik, atau angin kencang sehingga entok tetap sehat dan tidak stres. Terus kontrol penyakit juga lebih mudah dengan kandang tertutup. Kemungkinan penyebaran penyakit dari luar atau dari hewan liar dapat diminimalisir ya.
lingkungannya lebih terkontrol juga memungkinkan manajemen kesehatan yang lebih baik. Terus kemudian manajemen pakan ya lebih efisien. Tentu saja pakan tidak mudah tercacar atau hilang karena tidak terbawa oleh angin atau air gitu, atau dimakan hewan lain, sehingga pengelolaan pakannya bisa lebih hemat begitu. Terus peningkatan produksi telur dan daging dengan perlindungan yang lebih baik, entok tentu saja lebih nyaman sehingga produksi telur dan daging bisa lebih optimal. Keamanan dari pencurian atau gangguan lain itu tentu saja dengan kandang tertutup mengurangi risiko pencurian atau gangguan dari hewan predator seperti anjing, ular dan lainnya. Tapi ada kekurangannya juga untuk kandang tertutup. Yang pertama tentu saja biaya awal lebih tinggi ya. Kita harus membangun kandang tertutup, tentu saja memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan kandang terbuka, baik untuk bahan bangunan maupun sistem ventilasi dan pencahayaannya. Ventilasi dan sirkulasi udara juga dibutuhkan untuk kandang tertutup ya. Itu juga memerlukan perhatian khusus terhadap ventilasi ini. Jika tidak cukup ventilasi, udara bisa menjadi pengap dan meningkatkan risiko penyakit pada entok. Terus kemudian perawatan kandang yang lebih rutin. Jadi kandang tertutup cenderung lebih cepat kotor dan memerlukan perawatan yang lebih intensif seperti pembersihan secara rutin dan pengelolaan limbah. Keterbatasan ruang gerak juga membuat entok yang dipelihara di dalam kandang tertutup tidak bisa bergerak bebas seperti di alam terbuka yang diliarkan tadi, dan dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka jika tidak ada cukup ruang dan fasilitas bermain. Jadi tingkat populasinya harus tetap dijaga ya. Terus peningkatan resiko kelembapan dan gangguan udara bau begitu ya. Jika tidak dikelola dengan baik, kelembapan tinggi, bau kotoran dapat menjadi masalah di dalam kandang tertutup yang dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan entok. Meskipun kandang tertutup menawarkan perlindungan yang lebih baik ya, jadi penting untuk merencanakan dan mengelola kandang dengan baik agar kelebihan kandang tertutup tersebut bisa dimaksimalkan tanpa menambah kekurangan. Jadi untuk ternak entok dengan kandang tertutup ini bisa disebut juga semi intensif atau intensif begitu ya, dan ini sudah menyasar ke usaha biasanya. Jadi sudah dikelola secara optimal karena memang untuk segmen usaha begitu. Jadi untuk pertumbuhannya terus ada kekurangannya itu lebih mudah untuk dipantau. Tapi kembali lagi terserah para peternak yang khususnya kalau di perkotaan tentu tidak bisa, sulit ya untuk pemeliharaan, sementara di pedesaan masih memungkinkan hanya dengan risiko. Kelebihan dan kekurangan yang saya sampaikan ini semoga ini menjadi salah satu informasi yang dapat mencerahkan ya untuk perkembangan dunia entok. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini, pembahasan kita hari ini. Jangan lupa tetap dukung kami di channel Tom Swe dengan cara subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam seduluran selawase, salim dari Tom Swe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.